Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjabarkan bayangan 3 tahun ke depan apa yang akan saya lakukan setelah lulus dari program guru penggerak ini. Saya akan memulainya dari latar belakang saya ikut guru penggerak ini. Awalnya saya tidak pernah tertarik untuk jadi kepala sekolah ataupun pemimpin apapun. Karena kompetensi saya adalah praktisi guru, paling pun menjadi pemimpin pembelajaran di kelas. Saya ikut guru penggerak ini bukan karena tertarik menjadi kepala sekolah, apalagi di sekolah swasta tempat saya mengajar. Jabatan kepala sekolah ditentukan oleh ketua yayasan dan akan terus digilir, tidak seperti di sekolah negeri. Bahkan saat wawancara pun saya katakan kepada penguji wawancara, saya siap tidak diluluskan dari guru penggerak ini jika saya harus dipaksa harus jadi kepala sekolah. Karena saya memang tidak berminat menjadi kepala sekolah. Bagi saya kompetensi kepala sekolah itu berbeda dengan kompetensi guru. Kepala sekolah harus banyak link, kenalan, bisa politik, masih manajemen, manajemen keuangan, manajemen sosial, dan sebagainya. Sebenarnya dari angkatan guru penggerak sebelumnya saya sudah tahu tentang program guru penggerak ini, tapi saya memang tidak mau ikut karena saya baca infonya setelah lulus jadi guru penggerak wajib jadi kepala sekolah. Nah, di situ saya jadi ketakutan dan tidak meneruskan menulis esai pendaftaran guru penggerak. Di luar itu, saya sangat sering dan antusias mengikuti webinar-webinar mengenai strategi, pendekatan, metode, teknik, dan lain-lain sebagainya dalam pembelajaran. Awalnya saya ikut yang gratisan dulu, lama-lama coba yang berbayar. Ternyata yang membayar ini lebih asik dan lebih seru lagi materi dan pembahasannya. Makanya sampai sekarang saya ketagihan ikut yang berbayar. Jarang ikut lagi bukan jarang, mungkin hampir tidak pernah ikut yang gratisan. Paling mungkin dari Kemdikbud atau gimana. Walaupun menurut saya memang agak kurang juga materinya. Seperti yang saya sering rutin lakukan ataupun ikuti itu workshop dari KF Academy. Bagus sekali materi-materi ataupun workshop-workshopnya tentang inovasi pembelajaran, terutama di bidang IT banyaknya. Tapi ada juga yang bukan bidang IT, ada juga. Apa yang saya pelajari di webinar-webinar itu sangat relevan dengan pemikiran para lulusan guru penggerak saat saya berdiskusi ataupun mengobrol dengan mereka tentang pendidikan. Tambahan juga, saya sering mengikuti channel pendidikan di sosial media yang cukup banyak juga mempengaruhi pemikiran saya terhadap pendidikan. Maka dari itu, saya tertarik ikut mendaftar di program guru penggerak ini untuk meningkatkan lagi pengetahuan saya dalam praktisi pendidikan. Bukan administrasi ya, karena saya pribadi memang menentang administrasi guru yang merepotkan itu ya, yang banyak menyelibat itu ya. Kalau ditanya apakah administrasi guru itu penting atau tidak, jelas saya jawab penting. Rancang pembelajaran itu penting, tapi bukan administrasi yang merepotkan seperti saat ini. RPP dan silabus yang tebal-tebal itu menurut saya tidak penting, karena inti dari pembelajarannya ini, rancangannya tidak sebanyak itu. Tambah lagi kita harus mempersiapkan pembelajarannya lagi sebelum pembelajaran dan sebagainya. Tambahan juga mencetak administrasi tebal-tebal itu akan menyebabkan produsen kertas akan lebih banyak lagi melakukan penebangan pohon di muka bumi ini, akan menjadi sangat masif sehingga akan memberi dampak buruk bagi lingkungan alam. Salah satunya ya, seperti yang kita alami sekarang ini, pemanasan global. Siapa juga yang bisa mengepaskan menit mengajarnya dengan RPP yang ditulisnya? Namanya guru peramal, bisa pas 5 menit pembukaan, 15 menit materi, 5 menit penutup, dan sebagainya. Seperti itu misalnya. Kan bisa saja ada tamu datang ke kelas, pengumuman mendadak dari kepala sekolah ataupun pulang cepat dan sebagainya. Menurut saya hal seperti itu harus dihilangkan ataupun diubah ya, ataupun dipermudah. Kalau rancangannya penting tapi bukan administrasinya yang penting. Indonesia ini memang terbiasa administrasi ya. Administrasinya ada penting, esensinya nggak penting. Jadi administrasi itu yang apa harus dikerjakan. Kayak orang berubah sakit, administrasinya mana? Ya orang yang udah mau meninggal dulu ya habis juga administrasinya. Itu contohnya ya. Jadi itulah latar belakang alasan saya ke program guru penggerak ini. Jadi untuk rencana ke depan saya setelah lulus program guru penggerak ini, saya berharap di masa depan bisa menjadi inspirator, motivator, tutor, dan sebagainya itu dalam melakukan perubahan baik secara pelan-pelan maupun secara radikal dalam pendidikan di Indonesia ini. Pendidikan di Indonesia ini sudah sangat mengakar kuat kebiasaan dan budaya menyimpang dari definisi sebenarnya.
Maksudnya bukan guru saja faktor penyebabnya, bukan guru saja yang disalahkan. Semua aspek kehidupan menjadi penyebabnya. Ya, maksudnya penyebab dari pendidikan Indonesia yang kurang baik saat ini. Mulai dari pemerintah dengan Kementerian Pendidikannya, dinas pendidikan setempat daerah ya, orang tua yang tidak memiliki ilmu parenting ya, seperti data yang seperti baca kemarin, kalau kasus-kasus pembulian itu 73%-nya itu terjadi di rumah, orang tua yang mesti membuli anaknya, orang tua nggak sadar, tahunya anaknya dibully sekolah, padahal ya mereka sendiri secara sadar tidak sadar membuli anaknya. 73% kasus pembulian itu adalah orang tua, sisanya itu baru di sekolah dan di luar lingkungan. Lingkungan masyarakat juga yang terbiasa berperilaku menyimpang ya, seperti yang saya juga baru dapat juga data, Indonesia mendapatkan prestasi sangat luar biasa, yaitu menjadi nomor 1 paling banyak top up judi online ya, nomor 1 luar biasa, banyak, jauh sekali dengan juara 2 jauh sejarahnya. Itu top menyimpang, itu masuk perilaku menyimpang masyarakat. Lingkungan agama juga yang terlalu mendoktrin ajaran agamanya tanpa ada bimbingan kritis dalam memahami ilmu agama. Jadi hanya didoktrin aja sholat, tapi nggak tahu esensi sholat. Ya, ini menurut pendapat saya, kalau agama itu kenal Tuhan dulu baru ibadah. Ini kebalik, ibadah dulu baru kenal Tuhan. Akhirnya ya itulah, anak akan jadi tidak mau sholat karena ya sholat di ibadah sebagainya, karena memang mereka tidak tahu tujuannya apa. Mereka sama sekali tidak kenal Tuhannya. Yang kejadian saat ini kalau belajar agama ataupun ya kayak di itulah belajar agama di itu, anak-anak ataupun orang-orang itu dipaksa untuk ibadah dulu, padahal tahu dulu esensinya apa baru melakukan kegiatannya. Dia panjang ya. Saya juga memimpikan saya menjadi seperti seorang pemimpin perubahan yang punya pengetahuan luas mengenai pendidikan, yang bisa mengkritisi kebiasaan-kebiasaan yang tidak efisien saat ini, menghayati tindakan saya dan maupun orang lain yang ada di lingkungan, serta bisa membuka pikiran dan pandangan orang terhadap kebiasaan lama yang kurang tepat. Saya juga ingin menjadi seorang perancang pembelajaran yang handal, yang mampu mengimplementasikan kolaboratif dalam siswa, melatih siswa berpikir kritis, serta merancang pembelajaran yang asik dan menuntut bakat dan minat siswa. Tidak ada paksaan dalam belajar, tetapi harus relevan, nyata dalam kehidupannya, bermakna, dan bermanfaat pada siswa hari ini dan masa depan, baik untuk manfaat individu maupun bermanfaat dalam masyarakat. Karena menurut pendapat saya, sekolah bukan tempat mencari ilmu seperti dulu lagi. Karena untuk mencari ilmu di zaman sekarang sudah sangat mudah. Guru itu jauh saja ilmunya sama internet ya. Dengan tersedianya teknologi internet, peran guru itu sebagai pemberi materi itu tidak ada gunanya lagi, kalah ya. Tetapi di sekolah itu seperti gym otot ya. Kalau sekolah bedanya tempat melatih berpikir ya. Jadi sekolah itu seperti gym, tempat melatih berpikir. Walaupun saya pribadi merasa saya adalah produk gagalnya pendidikan lama, karena banyak hal dibuktikan ya, dari banyak hal dan kompetensi yang harusnya saya miliki saat ini sebagai makhluk individu atau masyarakat, tapi tidak saya miliki saat ini. Maka dari itu, generasi saya selanjutnya jangan sampai menjadi produk gagal seperti saya saat ini. Anak-anak harus bisa mengeksplorasi minat dan bakatnya dengan bebas tanpa dipaksa orang tua maupun guru. Karena anak sekarang jangankan mau mengeksplorasi minat dan bakat, ditanya cita-cita aja mereka tidak tahu. Apa mau jadi apa di masa depan mereka nggak tahu. Mereka tidak diajari untuk berpikir terstruktur ya. Mereka harus benar-benar bisa menunjukkan generasi emas Indonesia 2045 mendatang. Jadi bukan hanya isu saja ya, Indonesia Emas 2045 itu. Saya berharap di grup penggerak ini saya mendapat ilmu, pencerahan dan semangat untuk melakukan perubahan radikal dalam dunia pendidikan. Kalau bisa, secara radikal. Kalau bisa, ya udah pelan-pelan saja. Dengan belajar menjadi narasumber, coach, pemateri, ataupun apapun namanya itu, saya berharap minimal bisa memancing perubahan paradigma pemikiran guru Indonesia dulu. Pikirannya dulu mau saya ubah dulu. Nanti kalau masa tindakannya, gaya belajar nantilah. Minimal itu dulu. Tapi kalau lebih baik lagi,
jika saya bisa mensosialisasikan dan melatih menjadi trainer ya pada guru di Batam ini khususnya untuk merancang dan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu harapannya. Secara runtun misi saya untuk mewujudkan mimpi saya itu adalah dimulai dari mempengaruhi warga sekolah tempat saya mengajar dulu, ya paling kecil dulu lingkup sekolah dulu. Tapi sebenarnya untuk tingkat siswa, ya siswa yang saya ampu ya, sebenarnya sudah sejak sebelum ikut penggerak saya sudah memotivasi siswa dan melatih siswa untuk mengubah paradigma belajar mereka. Seperti saya bilang sebelumnya, sekolah tempat berlatih berpikir, termasuklah berlatih bersosial dan sebagainya. Bukan tempat mencari ilmu saja. Saya katakan, jika ingin ilmu, cukup belajar di internet, ataupun ikut kursus dan homeschooling, nggak perlu sekolah. Tapi kalau untuk berlatih, gym otak, brain gym, di sekolah tempatnya. Saya juga bisa mengutip kata-kata dari Rocky Gerung, ijazah itu bukan tanda orang ijazah itu adalah tanda orang pernah sekolah, bukan tanda orang pernah berpikir. Jadi itu kata-kata bijak itu saya tangkap bahwa sekolah itu sebenarnya tempat berlatih berpikir, bukan tempat mencari ilmu dan sebagainya. Ya mencari ilmu ada, tapi utamanya adalah untuk berlatih berpikir. Ijazah itu hanya tandanya saja. Untuk kepada rekan sejawat ya, sejawat saya guru-guru, saya akan mengaruhi pola pikir dan paradigma mereka pelan-pelan. Ini pengalaman barusan ya, saya barusan mencoba ngomong sedikit ya tentang filosofi Ki Hajar Dara yang saya dapatkan dari guru penggerak dan esensi dari kurikulum mereka yang saya dapatkan dari workshop dari sosial media. Saya coba bicara di kantor di ruang guru. Ternyata sebagian mereka tidak terima dan menganggap pendapat saya sesat dan mengatakan kalau saya jadi menteri pendidikan dengan pikiran seperti ini, hancur Indonesia katanya. Saya pun terpujilat juga. Kok bisa pikiran seperti itu ya? Walaupun sudah saya katakan itu bukan pendapat saya, tapi yang saya sampaikan itu adalah penerusan visi dan misi Menteri Pendidikan yang saya dapatkan dari penggerak ini ataupun yang dapat dari sosial media. Itu visi misinya yang saya sampaikan mengenai perubahan metode mengajar guru serta esensi kurikulum merdeka. Bukan administrasinya ya, tapi esensinya. Sekali lagi, memang saya administrasi memang kurang tertarik ya. Esensinya yang penting. Dari situ saya dapat ambil kesimpulan, sepertinya saya tidak boleh menyampaikan visi dari Kementerian Pendidikan itu ataupun filosofi Ki Hajar Dewantara itu ataupun ya apalah yang namanya perubahan-perubahan pendidikan yang harus diubah itu secara radikal. Tidak bisa saya cepat-cepat. Mungkin saya harus pelan-pelan saja, mulai dari TOT ringan, TOT yang intinya memancing dan memantik perasaan dan pikiran teman-teman guru terlebih dahulu ya. Pikiran mereka kita ubah dulu, baru kita ajarkan seperti saya bilang tadi, ajarkan yang tekniknya. Misalnya saya bertanya ke guru-guru misalnya ya, contohnya, apakah kita sadar, apakah ada perubahan pola mengajar guru dari zaman dulu ya, zaman Belanda, masih zaman mendidik pembantu-pembantu itu sampai sekarang, apakah ada ya secara waktu pendidikan penggerak kemarin di materinya, kenapa itu perubahannya hampir tidak ada. Kemudian apakah mereka sadar ataupun sering merasakan frustasi jika dalam belajar anak muridnya tidak aktif atau pasif saja dalam belajar. Apakah mereka di masa lalu belajar waktu di sekolah ya, pelajaran yang mereka belajar di sekolah itu ilmunya dipakai sampai sekarang. Enggak semuanya dipakai kan, pasti ada banyak sekali yang tidak dipakai. Jadi penerangan seperti itu ya harus saya sampaikan dulu ke teman-teman biar semuanya sama-sama tercerahkan lah. Baru selanjutnya adalah belajar teknik merancang pembelajarannya. Sekali lagi merancang pembelajaran dalam hal esensi ya, bukan administrasinya ya. Nah, dan sebagainya, pertanyaan-pertanyaan lain yang saya akan coba pancing agar terbuka hatinya dulu, hati teman-teman saya. Setelah saya dapat mempengaruhi teman-teman dan warga sekolah, ya jadi bukan hanya teman-teman guru sejawat aja yang saya akan coba pengaruhi, warga sekolah ya, warga sekolah saya secara menyeluruh, termasuklah komite, orang tua murid, lingkungan masyarakat, ya kalau bisa. Jadi di sini saya akan coba untuk mensosialisasikan ya berupa workshop
ataupun seminar dengan orang tua murid, ya, dan semua lingkungan masyarakat. Alhamdulillah saya berharap nanti ke depannya ada lembaga tertentu ataupun sekolah lain mungkin misalnya yang mau mengontak saya sebagai pemateri perubahan gaya mengajar atau trainer. Ya, kalau bisa mengontrak bagus lagi ya. Ya, saya juga berharap bisa melanjutkan program pengajar praktik dari guru penggerak ini. Ataupun apa itulah, kalau bisa fasilitator ya fasilitator bagus lagi. Ya, biar bisa lebih jalannya lebih pas ya. Atau baru ini saya lihat ataupun di SIM PKB ya, ada PKG kalau saya lupa apa namanya itu, yang intinya kalau tidak salah itu jadi jadi coach trainer untuk guru mata pelajaran. Jadi misalnya guru matematika nanti jadi trainer untuk guru-guru matematika dan misalnya. Ya, saya ingin membagikan ilmu matematika gasing. Jadi dari sini saya ingin mensosialisasikan matematika gasing yang saya peroleh dulu waktu saya workshop. Ya, karena seumur hidup saya dari semua workshop dan seminar yang saya ikuti, workshop matematika gasing inilah yang menurut saya paling berkesan dan ilmunya lengket sampai sekarang. Sayang sekali ilmu sebagus ini tidak dibagikan kepada guru-guru lain di Indonesia ini ya. Walaupun mereka dari panitia gasing itu mereka udah kemana-mana ya menyebarkan ilmu gasing itu. Tapi mungkin di Batam belum menyuruh. Terutama untuk guru SD. Terutama lagi SD kelas bawah. Ya. Saya pernah coba minta istri saya, ya kebetulan guru SD kelas 2 SD kelas bawah, untuk bilang ke kepala sekolahnya agar saya diundang. Untuk saya gratis juga nggak apa-apa, yang penting saya diundang untuk melatih guru-guru SD di sana belajar matematika gasing, bagaimana cara, bukan belajar bagaimana menerapkan matematika gasing dalam pelajaran, ya. Ya tapi ya memang isinya malu katanya, malu dan tidak mau melanjutkannya. Jadi kalau bisa ya memang saya dapat melatih guru-guru SD bagaimana cara mengajar matematika dasar yang benar, karena di SD lah basic logika dan kecerdasan anak paling cepat berkembang. Sayang sekali kalau tidak dilatih, dirangsang otaknya untuk berpikir cerdas, bukan menghafal. Ya, dan saatnya otaknya lagi tengah berkembang, yaitu kita kembangkan otaknya, baru isi. Bukan isi dulu sampai kembang, akhirnya melar, tumpah isi pengetahuannya. Jadi harusnya di situ kita melatih melar otaknya dulu, pelarkan, kemudian baru dimasukkan di kelas 4, 5, 6 ataupun di SMP baru dimasukkan. Ya, yang seperti kita tahu bahwa dari TK aja anak-anak yang otaknya masih kecil, belum sempat berkembang, ya memang cepat berkembang, tapi masih kecil, udah dimasuk ilmu pengetahuan yang aneh-aneh. Akhirnya muntah, ya kelas 4, 5, 6 udah teler, tidak mau belajar lagi. Jadi dengan belajar logika, dengan belajar level analisa dan sebagainya itu kritis, diharapkan otaknya akan jadi lebih melar ataupun lebih cerdas ya. Jangan ada lagi, saya harapkan jangan ada lagi pembelajaran matematika, terutama matematika ya, karena kebetulan saya guru matematika yang dipenuhi dengan hafalan. Karena ilmu matematika itu ilmu logika, analisa, evaluasi dan kreatif ya. Jadi bukan hafalan. Tetapi di sini tidak melulu saya juga yang mengajari orang ya, sombong sekali saya harus mengajari orang terus. Saya juga harus tetap terus berkembang, mengikuti perkembangan zaman. Saya juga akan terus mengikuti workshop-workshop yang seperti saya lakukan selama ini, yang relate ataupun nyambung dan bermakna bagi pendidikan maupun gaya dan metode mengajar saya. Ilmunya nanti pun akan saya bagikan lagi ke teman-teman lain dan sebagainya yang berhubungan ya. Saya juga akan terus menghayati keadaan sekitar, apa yang perlu dikritisi, apa yang perlu diubah ya saya terus amati. Dan saya juga akan terus menemukan ide-ide kreatif yang memudahkan kerja guru dan belajar siswa. Saya juga akan terus belajar coding ya. Sementara memang saya lagi belajar coding, lagi tertarik coding. Gara-gara disuruh kepala sekolah ya mengajar coding ya. Dan akhirnya saya pikir memang belajar coding ini penting ya. Dengan tujuan nanti harapan saya itu dengan belajar coding saya bisa membuat aplikasi ataupun website interaktif sendiri. Minimal untuk administrasi guru. Ya, yang jadi administrasi guru itu udah digital, nggak ada yang kertas ya, banyak pohon aja yang kena tebang nanti. Mungkin saya akan membuat LMS sekolah sendiri, itu idenya seperti itu, maunya begitu.
gagasan, tapi ya mau menerapkannya susah karena saya memang belum paham coding ya. Saya akan belum belajar. Saya juga ada ide membuat game ya dan aplikasi pembelajaran edukatif sendiri. Idenya aja sama seperti website tadi. Jadi masih cuma sekali lagi masanya saya memang tidak pandai coding. Ya memang sulit ya. Saya udah banyak coding itu nunggu ya di list tuh coding online. Yang saya mungkin ada 10 ya, hampir 10 kursus coding online yang saya ikut berbulan-bulan. Belum tuntas juga saya kerjakan modulnya itu. Latihannya juga belum selesai. Tapi ada juga yang sudah selesai. Ya, tapi ya masanya belum. Ya karena menurut saya memang pelajaran kode ini lebih analitis, lebih apa namanya, lebih logika kita betul-betul diasah, dihajar ya. Satu modul juga langsung teler, tumbang gitu biasanya, langsung ngantuk mata. Luar biasa. Lebih sulit daripada belajar matematika. Ya awalnya sombong saya. Matematika seperti saya harusnya logikanya jalan belajar coding. Ternyata saya salah. Rumit minta ampun ya belajar logikanya. Logika berpikir coding itu. Wajar saja di Indonesia ini ya, menurut data dari 100% dari semua lulusan IT, sarjana IT dan komputer, 83%-nya tidak bisa coding karena itu logika. Ya sebagian besar dan mereka itu yang sisanya itu ya tidak bisa coding, kebanyakan arahnya ke desain. Jadi mereka skomnya SIT-nya atau gimana lulusannya itu ke desain mungkin ya, web desain, web yang membuat webnya desainnya aja seperti HTML ya, mau poster, iklan, ya desain seperti itu. Ya, mungkin itu saja penggambaran impian dan bayangan saya 3 tahun ke depan, atau mungkin lebih lagi tahunnya, mungkin 4 tahun 5 tahun ke depan setelah lulus dari guru penggerak ini. Mohon doa dan dukungannya agar bisa terwujud dan benar-benar bisa mengubah pendidikan dan budaya bangsa Indonesia yang sudah kita tahu lah ya bagaimana ya budaya bangsa Indonesia ini ya sadar-sadar atau tidak sadar memang harus diubah agar menjadi lebih baik. Akhir kata dari saya, Subrata pertama atau lebih dikenal Kuro Sensei, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.